Oke. Oke, saya ulangin ya. Kita materinya, topiknya pada pertemuan yang keempat ini adalah mengukur kinerja perusahaan berbasis balance scorecard, ya, balance scorecard. Istilahnya sering kali di dalam dunia akademis atau di korporasi itu disebut dengan BSC, ya, balance scorecard, ya, BSC. Nah, BSC ini sudah sangat familiar ya di kalangan industri dan terutama di manajemen pengendalian, gitu ya. Ketika ingin mengukur suatu kinerja atau secara internal gitu perusahaan mengukur produktivitas dan performanya itu menggunakan KPI-nya, Key Performance Index-nya dengan menggunakan BSC, Balance Scorecard, gitu ya. Dulu sebelum ada Balance Scorecard itu dalam mengukur kinerja suatu strategi, penerapan strategi perusahaan itu berhasil atau tidak, itu biasa pada umumnya dengan menggunakan aspek finansial, aspek keuangan. Nah, namun dengan berbagai perkembangan yang ada, ternyata faktor atau perspektif keuangan itu tidak cukup untuk mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan. Perlu ada perspektif-perspektif yang lain yang menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, ada seorang peneliti ekonom Robert Kaplan dan David Norton yang mencetuskan ide tentang metode pengukuran kinerja dari 4 perspektif. Jadi perspektifnya tidak hanya keuangan, keuangan menjadi salah satu bagian dari alat pengukuran tadi. Nah, secara dalam beberapa dekade terakhir, terutama di 90-an, ya di 90-an, di tahun 1990-an terutama, itu balance scorecard mulai dikenalkan sebetulnya. Ya, tapi mengalami pertumbuhan dan kemudian digunakan oleh banyak perusahaan setelah tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu muncul beberapa buku yang kemudian dirujuk ya oleh berbagai institusi dan lembaga, baik sektor pemerintah maupun swasta. Misalnya ada buku tentang strategi focus organization, ada strategi MAPS, using the balance scorecard to create the corporate synergies. Nah, itu beberapa buku yang banyak dijadikan sebagai rujukan dalam membuat KPI atau performance perusahaan. Ya, ini dua orang ini ya, Robert Kaplan dan David Norton. Dia tahun 1992 ya di Harvard Business Review dipublikasikan metode yang dia gunakan dan kemudian diadop oleh banyak peneliti setelah itu dan dipopulerkan. Jadi saat beliau mempublish ini belum terlalu populer tentunya. Yang kemudian setelah dipublikasikan dalam berbagai jurnal, kemudian diadop ya oleh para peneliti dan praktisi ya, saat itu. Nah, sekarang balance scorecard ini sudah menjadi alat ukur ya untuk melakukan penilaian kinerja dari suatu strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Kalau menurut definisinya sendiri, balance scorecard itu adalah suatu rangkaian pengukuran ya yang diberikan kepada top manager ya secara cepat gitu ya dan komprehensif untuk melihat view bisnis, melihat satu view bisnis termasuk pengukuran keuangan dan juga dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Kalau kita lihat di situ ada complement the financial measures with the operational measures. Jadi dia juga mengukur kegiatan operasional dan kepuasan pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar financial measures, tapi juga dari sisi operasional, customer satisfaction, dan internal process.
dan ada juga menilai dari proses internal yang dilakukan oleh organisasi. Dan ditambahkan di situ ada organization, innovation, and improvement activities. Ya, dan ada inovasi dan pengembangan kegiatan operasional. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai the future financial performance. Nah, balance scorecard ini apa sih? Ini konsep sebenarnya, konsep manajemen untuk membantu baik dari stakeholder internal maupun eksternal dalam melakukan penilaian kinerja suatu organisasi. Ya. Nah, saya kira sejarahnya nanti bisa dibaca ya di berbagai literasi. Kita mungkin lebih kepada sekarang masuk ke bagaimana strategi itu dijalankan dan diukur gitu ya, dijalankan dan diukur. Nah, pertama yang kita concern adalah membuat rumusan strategi dulu ya, membuat sebuah rumusan strategi. Perumusan strategi kita sudah dibicarakan dan didiskusikan di pertemuan pertama, 2, dan ketiga ya. Dengan menggunakan analisis SWOT, kita sudah mendapatkan informasi mengenai kelemahan, kekuatan, dan ancaman serta peluang yang muncul ya di dalam suatu organisasi yang kita sedang lakukan untuk melakukan analisis. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi dan data yang memadai, kemudian kita membuat sebuah perencanaan. Ya. Nah, perencanaan strategis ini bisa disusun dengan berbagai model, gitu ya. Nah, cuma kita sekarang concern bagaimana model PSI ini membantu kita dalam guide atau memandu untuk kita susun berdasarkan dari perspektif yang ada di dalam balance scorecard. Perspektifnya ada berapa nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, setelah tersusun kemudian buat program ya. Jadi kalau rencana strategisnya sudah dibuat, kemudian diturunkan dalam bentuk program-program dan kemudian disusun anggaran. Setelah itu baru diterapkan ya, baru diterapkan. Nah, setelah itu kita lakukan monef ya. Lakukan monitoring, kita pantau perkembangannya, kemudian kalau ada kesalahan kita evaluasi, kemudian kita koreksi, kita kembalikan kepada tujuan semula sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, ini adalah urutan-urutan dalam perkembangan BSI yang dijadikan sebagai sebuah panduan selama ini. Nah, kalau kita lihat di dalam perumusan strategi, itu BSI sudah mulai disusun ya, mulai disusun. Nah, dasarnya dari apa? Dasarnya dari analisis SWOT. Makanya di dalam pertemuan kemarin saya sampaikan silahkan buat analisis SWOT gitu ya untuk lembaga atau industri atau organisasi yang Anda dapatkan gitu ya, apakah yayasan ataukah koperasi atau perusahaan atau perusahaan Anda sendiri ya. Yang penting Anda memiliki akses untuk mendapatkan data, kemudian bisa mendapatkan informasi terkait dengan institusi, organisasi atau lembaga yang Anda mau buatkan rencana strategisnya gitu ya. Kalau Anda tidak punya akses ya jangan dipaksakan, nanti akan sulit. Ya misalnya Anda ingin menganalisis misalnya organisasi Astra misalnya. Ya kalau kita akan melakukan rencana strategis untuk Astra terlalu besar ya kan, harus bisa bicara dengan ownernya, harus bicara dengan stakeholder. Pasti butuh waktu dan kayaknya untuk saat ini tidak memungkinkan ya, impossible. Tapi kalau kalian ambil organisasi yang mungkin berada di wilayah masih terjangkau, katakanlah di Pekalongan dan sekitarnya, kemudian ada yang kita kenal dengan pengurusnya, ya kita bisa akses informasi datanya, maka kita rekomendasikan lembaga itu. Ya, makanya di tugas yang pertama adalah menyusun visi dan misi dulu ya. Dan saya kira apa yang sudah kemarin ditulis dan sudah dilaporkan di dalam tugas ya, di dalam e-learning saya, itu bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan.
Silakan kalian lanjutkan tugasnya dari menyusun visi dan misi itu ke dalam analisis SWOT. Ya, analisis SWOT materinya juga sudah kita share ya, sudah kita bagi, jadi bisa dijadikan sebagai panduan untuk menyusun analisis SWOT. Ya. Nah, ini asumsinya analisis SWOT sudah kita susun nih, ya. Jadi ini berjalan terus nih kita ya, berjalan terus. Nanti kalau kalian sekali lagi yang seperti yang saya sampaikan, kalau hanya mendengarkan selama dari saya, ya nggak akan banyak manfaatnya, gitu ya. Akan ada manfaatnya tapi nggak banyak, nggak optimal. Jadi harus disertai dengan tindakan. Tindakan ya, tindakannya apa? Yang pertama kita membuat visi misi, gitu ya. Kemudian yang kedua analisis SWOT, gitu ya. Setelah kuliah kita ini nanti kita akan melakukan analisis balance scorecard, ya. Jadi kalau yang kemarin belum dibuat, gitu, ya maka kerjanya jadi double-double ya, membuat analisis SWOT, kemudian membuat balance scorecard, gitu. Nah nanti bisa bertumbuk-tumbuk. Jadi sebaiknya diselesaikan sesuai dengan timing ya, sehingga kita akan bisa ada progres belajar kita, jadi ada kemajuan ya, berkemajuan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi analisanya setelah kita sudah membuat analisis SWOT, kita sudah tahu strength, sudah tahu weakness-nya, sudah tahu opportunity, kita sudah tahu threat-nya. Maka berikutnya nanti kita akan analisis dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Ya. Nah, nanti di dalam balance scorecard ini kita nanti sampai kepada tahapan action plan. Ya. Jadi kalau dalam rencana itu belum bisa membuahkan apa-apa, masih hanya di atas kertas, gitu ya. Masih hanya di atas kertas. Nanti akan bisa kita jadikan sebagai panduan atau guidance untuk melakukan eksekusi kalau sudah nanti ada action plan-nya. Ya, kalau sudah ada action plan, maka kita bisa terapkan ya. Misalnya action plan nanti di bidang marketing, action plan nanti di dalam proses bisnisnya, action plan nanti kalau kita sudah misalnya masuk ke tataran operasional gitu. Oke, nah nanti kita bisa ukur ya, kita bisa ukur. Setelah kita jalankan ada action plan, kita jalankan ya, kita jalankan. Nah, nanti kita bisa ukur sampai di mana keberhasilan penerapan kita ini gitu ya. Nanti kita bisa bikin, nah sehingga nanti dalam perkuliahan kita ini kalau kita bisa komitmen gitu ya, konsisten misalnya dalam 4 bulan misalnya kita sudah bisa bikin SWOT, kemudian kita bikin PSC, kita bikin action plan, kemudian kita eksekusi gitu ya. Nanti di akhir perkuliahan kita nilai apakah hasil dari rencana strategis kita ini berhasil atau tidak. Ya. Nah, itu yang namanya link and match gitu ya. Jadi kita ada belajar juga melakukan matching dengan industri. Kita matching dengan dunia nyata, tidak hanya bicara dari tataran teori dan konsep saja, tapi kita sudah bisa melakukan implementasi. Itu sebetulnya tahapan bedanya kita waktu kita kuliah di S1 dulu. Kalau S1 dulu kita hanya belajar teori begitu. Ya sekarang ketika sudah masuk ke level strata 2, master, yang namanya master itu kan berarti dia menguasai konsep, teori, dan mampu melakukan dan menjalankan. Itu master, makanya ada master chef. Ya seorang chef yang sudah master, ya master chef misalnya, itu tidak hanya bicara teori tentang komposisi menu ingredient saja gitu, tapi sudah bisa dia melakukan implementasi dan memasak. Tesnya rasanya seperti apa udah bisa dirasakan ya. Dari suatu menu, resep, kemudian diolah dengan bahan baku yang tersedia. Nah, kemudian bisa dihasilkan suatu output komoditas produknya seperti apa. Dan kemudian, nah sekarang juga begitu ya, Anda belajar sebagai calon master ya, magister. Jangan hanya belajar teori aja dan mendengarkan, nanti nggak akan dapat apa-apa gitu. Ya sayang itu. Jadi lakukan ya, kerjakan ya. Analisis SWOT ya kerjakan, buat SWOT benar gitu ya. Lakukan analisis gitu ya. Ketika udah masuk balance scorecard ya lakukan balance scorecard seperti apa, jalankan. Jangan hanya berhenti sampai kepada di kertas saja, nggak akan banyak membantu, nggak akan memberikan nilai tambah.
Ya, value added Anda tidak ada nanti kalau tidak menjalankan. Ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan balance score itu dalam hal apa? Ya. Kita nanti akan bicara tentang perspektif, bicara tentang outcomes dan KPI atau alat ukur dalam yang kita gunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dijalankan oleh suatu organisasi. Ya, kemudian ada perspektif internal dan eksternal. Jadi nanti bisa lihat dari perspektif internal dan eksternal. Kemudian informasi kualitas dan kuantitas. Makanya nanti ketika kita akan menganalisis akan sangat tergantung dengan kualitas datanya dan kuantitas tersedia atau tidak. Kemudian jumlah indikator nanti, apakah indikator yang nanti kita akan buat itu sufficient, memenuhi atau tidak. Ya. Nah, kita akan lihat di sini ada kata-kata balance, ya, berimbang. Berimbang dalam arti apa berimbang? Ada keseimbangan antara performance keuangan dan non keuangan. Jadi dalam logika bisnis sebetulnya kalau dia memiliki manajerial yang bagus, ya, kemampuan dalam memanage dan mengendalikan perusahaan yang bagus, maka konsekuensi logisnya adalah outputnya kinerja keuangan juga akan bagus. Ya, kinerja keuangan juga akan bagus. Itu dalam logika bisnis. Makanya keseimbangan yang dimaksud tidak hanya sekedar keuangannya saja, tapi dari sisi manajerial juga akan diukur. Kalau manajerialnya bagus, maka konsekuensi logisnya adalah kinerja keuangan juga akan bagus. Ya, akan untung dan seterusnya. Risikonya akan rendah dan seterusnya. Oke. Nah, kita juga bisa melihat BSC ini untuk dua jenis organisasi. Bisa jenis organisasi yang berorientasi pada laba atau yang nirlaba atau yang tidak berorientasi pada laba. Kalau kita lihat di sini ya, untuk yang nirlaba, misalnya contoh organisasi macam yayasan misalnya. Yayasan toh akhirnya juga akan berujung pada keberlanjutan kan. Jadi kalau misalnya ada yayasan yang tidak dikelola secara profesional walaupun tidak berorientasi pada keuntungan, tapi kalau tidak menghasilkan pendapatan, maka tidak bisa berjangka panjang usianya. Ya karena dia tidak memiliki kinerja keuangan yang bagus yang mampu menghasilkan revenue dan kemudian membiayai seluruh aktivitas dari yayasan tersebut. Makanya yayasan juga bisa menggunakan BSC dalam melakukan penilaian kinerja keuangan dan manajemennya. Nah, kalau kita lihat di situ ada 4 komponen ya, ada 4 komponen perspektifnya, yaitu apa? Finansial, bisnis proses, learning and growth, dan customer. Ya, jadi ada 4 komponen. Jadi ada komponen keuangan, ada komponen bisnis proses atau proses bisnis, kemudian komponen learning and growth, ada komponen pembelajaran dan pertumbuhan, dan ada komponen customer, pelanggan. Ya, ada 4 komponen. Nah, di sektor publik, ya di sektor publik itu kan layanan umum ya yang bisa melayani masyarakat umum dan bisa dimiliki oleh masyarakat umum juga, misalnya perusahaan publik misalnya. Atau perusahaan BUMN misalnya. Itu orientasinya apa? Orientasinya kan dia tetap berkelanjutan juga. Maka di situ ada bisnis proses. Jadi bisnis proses itu tidak akan pernah bisa dilepaskan ya sebagai sebuah instrumen atau organ yang menghasilkan jasa atau barang. Ya, kemudian ada learning and growth juga sama. Kemudian ada budget position. Ya, ada budget position. Ya, misalnya ada neraca, ada APBN ya, ada namanya APBD misalnya kalau pemerintahan gitu ya, sektor publik kan contohnya pemerintahan. Nah, pemerintahan juga sama gitu ya. Pemerintahan ada bisnis proses juga ya, ada proses layanan juga. Kemudian juga pemerintahan memiliki anggaran juga, memiliki pendapatan juga. Pendapatan dari mana? Dari pajak gitu. Dari pajak dan ada pendapatan non pajak juga. Nah, maka sebetulnya penilaiannya antara nirlaba dengan perusahaan publik hampir sama gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda.
Nah, kemudian balancingnya di mana ya? Titik keseimbangannya di mana? Titik keseimbangannya adalah antara finance dan non-finance ya, antara research dan cost long term, antara short term dengan long term, ya, antara eksternal dengan internal. Jadi ada keseimbangan antara keuangan dan non keuangan, antara hasil dan sebab, antara jangka pendek dan jangka panjang, antara eksternal dengan internal. Itu ada keseimbangan. Ya, kalau kita lihat dari perspektif customer, misalnya, how do customer see us? Bagaimana pelanggan melihat kita, ya, melihat kita. Nah, melihat kita itu kita bisa lihat angkanya, indikatornya dari customer satisfaction. Berapa tingkat kepuasan dari pelanggan atas layanan kita? Itu KPI-nya udah jelas ya, bisa kita lihat. Jadi kalau kita mau bicara tentang keberlanjutan bisnis atau suatu entitas, kita bisa lihat dari sisi customer. Kalau customer kita itu puas, maka kita akan bisa mengatakan dia nanti akan datang lagi ke tempat kita dan memanfaatkan jasa serta layanan kita. Kalau dia kemudian memanfaatkan jasa dan produk kita, berarti keberlanjutan dari usaha itu akan bisa bertahan, ya, akan survival. Nah, kemudian internal business. Ada pertanyaan, what must be excellent? Ya. Apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan? Sehingga ada cycle time, sehingga kalau prosesnya semakin cepat, maka akan semakin bagus ya, cycle time-nya ada, berputar. Jadi setelah kita melakukan suatu aktivitas bisnis, kemudian tentunya kita bisa melakukan suatu proses kalau ada input ya. Input kan kita masih ingat ya, dalam input bisnis itu ada apa? Ada 5 kan? Ada man, money, material, capital, ya. Money, kemudian ada apa lagi? Ya, ada man, money, material, method, mesin, gitu ya. Ada teknologi, ada orang, ada modal, gitu ya. Nah, itu kalau bisa semakin cepat turnover-nya, mampu secara optimal dia melakukan proses yang kemudian menghasilkan suatu output, ya, maka akan muncul namanya growth, ya, growth and learning, ya, growth akan bertumbuh, ya. Apakah dapat berlanjut dan berkembang serta menciptakan suatu value? Nah, kalau ada bisa menghasilkan suatu value, lihatnya dari mana KPI-nya? Percentage sales from new product. Jadi kita harus bisa menghasilkan produk-produk baru dan kemudian kita bisa lihat ya portofolio penjualan kita dari produk baru itu apakah meningkat atau tidak. Kalau meningkat berarti di situ ada growth dan ada learning. Nah, kemudian finance, ya, financial. Ada pertanyaan, how do we look to shareholders? Ya, bagaimana kita melihat shareholder, ya, para pemegang saham. Dari mana kita bisa mengukur dan menilai pemegang saham? Dari revenue dan EVA-nya, ya, revenue-nya, dari earning fair value-nya seperti apa. Kalau kemudian perusahaan kinerjanya bagus, menghasilkan dividen yang bagus, maka berarti revenue-nya bagus, gitu ya. Maka kinerja keuangan bisa dilihat dari seberapa besar ya kontribusi perusahaan dalam memberikan dividen kepada para shareholder-nya. Jadi dilihat dari 4 perspektif itu. Ya, kalau kita lihat di dalam performance, ya, pengukuran performance dengan berbasis pada balance scorecard, ya, di dalam slide kita bisa lihat ya ada 4 perspektif kan tadi yang kita sudah jelaskan. Ada dari financial perspektif,
Ada dari customer, ada dari learning and innovation perspective, dan dari internal process. Ya, tadi sudah dijelaskan ya ini. Nah, kalau kita coba lihat hubungan dari keempat perspektif tadi, dari sisi financial, customer, internal business process, learning and growth, misalnya, maka yang financial tadi sebagai output ya, sebagai output dari suatu kinerja yang bisa diukur secara jelas ya di dalam laporan laba rugi dan kemudian di situ mampu menghasilkan suatu laba misalnya, itu kan hasil dari customer loyalty, hasil dari sebuah penjualan, hasil dari sebuah output adanya kepuasan dari pelanggan yang kemudian membeli produk kita. Nah, disitulah yang kemudian menghasilkan revenue. Nah, itu pembeli atau customer bisa mengkonsumsi atau melakukan transaksi dengan bisnis kita. Tentunya kalau kita memiliki internal proses yang bagus, ya kita bisa menghasilkan suatu produk atau jasa yang bagus kalau proses quality-nya bagus, proses cycle time-nya juga bagus. Berarti ini bicara dari sisi efisien dan dari sisi efektivitas. Prosesnya adalah efektif, ya kemudian proses quality-nya adalah dari sisi efisien, ya efisien, proses kualitasnya bagus, ya dengan input yang bagus gitu. Nah, ini bisa dilakukan, internal business ini akan bagus, ya internal business process akan bagus kalau didukung dengan learning and growth, ya didukung dengan employee skill. Jadi yang menjadi unsur pendorong terbesar dalam sebuah proses bisnis itu adalah employee. Jadi kalau tenaga kerjanya berkualitas, punya keterampilan, berkompetensi gitu, maka internal bisnis prosesnya akan memadai, ya akan bagus. Dan pasti akan bisa memberikan tingkat kepuasan yang maksimal optimal kepada customer. Dan ujungnya adalah kalau customer puas, dia membeli ya dengan harga yang matching, yang sesuai gitu ya, akan menghasilkan revenue yang maksimal kepada perusahaan. Itu hubungan keempat perspektif dari balance scorecard gitu. Nah, sebetulnya scorecard sendiri itu kan kartu skor sebetulnya. Nah, apa yang kemudian digunakan sebagai sebuah instrumen? Kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang itu bisa dibuat untuk mengukur apakah seseorang itu bekerja secara produktif dan optimal atau tidak. Misalnya apa? Misalnya scorecard-nya adalah hasil dari kepuasan misalnya. Ya, meningkatkan kepuasan pelanggan 20% misalnya sebagai sebuah tujuan. Ya, kemudian alat ukurnya apa? Measurement-nya adalah survey score atau delivery time. Itu alat ukurnya misalnya. Targetnya apa? Naik 20%. Naik 20%. Jadi konsumen atau pelanggan yang dilayani itu bisa meningkat tingkat kepuasannya karena layanannya itu misalnya dengan waktu yang relatif cepat. Ya, dilihat dari sisi delivery time. Jadi waktu pengiriman barang misalnya, misal satu aja skornya adalah menggunakan itu alat ukurnya gitu. Ya. Dan kalau kemudian itu semua terjadi dengan baik, on the track misalnya, maka akan naik ya pertumbuhannya 20%. Itu salah satu bentuk scorecard ya, bentuk scorecard. Nah, ini ada kata bijak ya dari Michael ya, dari Michael mengatakan jika kamu tidak dapat mengukur maka kamu tidak bisa memanage. Artinya apa? Bahwa kalau kita berbisnis dan kemudian kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengukur ini capainya sudah berapa persen, kemudian faktor apa saja yang bisa kita kendalikan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mengukur berarti kita nggak bisa memanage gitu.
Nah, kalau kita nggak bisa memanage, berarti nggak bisa mengendalikan, nggak bisa kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol, artinya apa? Gambling. Berarti judi. Ya, berarti judi. Nah, kalau bisnis itu adalah bisnis as gambling, ya berarti Anda tidak berbisnis. Ada namanya berjudi. Jadi kalau Anda mau berbisnis, itu harus bisa di-manage, itu bisnis itu. Bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Gitu ya. Nah, tandanya bisa kontrol apa? Bisa ngukur. Jadi kalau kita nggak bisa ngukur, berarti kita nggak bisa kontrol. Itulah kata bijak dari Michael. Ya. Nah, ada target ya, dalam bisnis itu ada target, ada alat ukurnya, ada target, dan kemudian ada inisiatif yang dilakukan. Ya, ada inisiatif yang dilakukan. Ini contoh contoh ya, apa namanya, balance scorecard dari perspektif apa finansial. Ini kalau kita lihat ya di dalam slide ada finansial, ada customer, ada internal, ada learning. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya dari bawah ya, mulai dari bawah. Dari bawah kita membuat oke, kita bisa nyusun, maaf ya, bisa nyusun dari bawah, bottom up atau top down. Kita bisa menyusun strategi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu hanya masalah teknik gitu ya. Kalau kita misalnya pakai top down, misalnya kita pakai strategi top down, berarti kita membuat perspektif finansial dulu, ya, membuat perspektif finansial dulu. Misalnya apa? Kegiatan operating income kita naik. Jadi ukuran kinerja keuangannya adalah ketika pendapatan kita, pendapatan operasional kita naik. Jadi kalau pendapatan operasional kita naik, maka artinya bahwa kinerja keuangan kita itu bagus. Itu salah satu dari indikator. Contoh ya, contoh. Kita harus buat target. Targetnya apa? Naiknya berapa? Jadi jangan kemudian bicara tentang alat ukur naik saja, gitu, tapi harus ditentukan. Angkanya berapa? 20%. Nah, kalau ada 20% increase, ada kenaikan 20% misalnya, maka berarti itu nanti indikator capaian kita akan dikatakan berhasil kalau kita bisa mencapai pertumbuhan kenaikan 20% gitu ya. Nah, kemudian inisiatifnya apa? Inisiatif agar nanti tumbuh 20% harus membuat program. Ya, ada program. Lex program. Kita buat program. Program-program yang bisa mendorong pada pertumbuhan, peningkatan dari income kita sampai ke angka 20% tadi. Nah, kemudian dari sisi customer, ya dari sisi customer apa yang mau dilakukan, dan kemudian alat ukur kinerjanya apa. Alat ukur kinerja dari customer adalah return rate, ya, quality, other, customer loyalty, ya, ever active. Jadi kita bisa lihat dari tingkat return. Tingkat return itu apa? Tingkat return itu bisa dari seberapa besar partisipasi, kontribusi atau tingkat pembelian yang dilakukan oleh customer itu terhadap produk kita. Ya kan, semakin semakin tinggi tingkat return-nya, berarti artinya tingkat kepuasan dari customer itu semakin bagus, gitu ya. Dan kemudian customer loyalty, gitu ya. Kalau dia semakin banyak menggunakan produk kita atau jasa yang kita tawarkan, maka berarti kita ada indikasi kenaikan atau sebaliknya. Kemudian targetnya apa? Targetnya bisa jadi 60% kita buat angka misalnya. Atau dalam bentuk unit misalnya.
reduce tingkat pengembalian 50% kalau terkait dengan kualitas atau return rate. Jadi kalau membeli sesuatu tidak dikembalikan atau tidak pernah di reject gitu ya. Itu 50% lebih tuh kurang dari 50% yang kemudian melakukan reject misalnya. Ya, itu disebut dengan quality management atau dilihat dari perspektif customer loyalty. Ya contoh misalnya kalau Anda pengguna aplikasi Gojek misalnya. Ketika kita pesan Gojek, kita mau bepergian misalnya, mau ke kampus pakai Gojek, kemudian kita menunggu lama ya, terlalu lama, kemudian kita cancel misalnya, maka angka cancel itu akan mengurangi performance dari driver, akan mengurangi performance drivers. Nah, kalau performanya itu turun, maka kinerja driver itu akan turun. Kalau akan turun, maka insentifnya juga akan turun. Ya, insentifnya akan turun, promosi-promosi untuk dia juga akan turun, gitu. Nah, jadi dampaknya itu langsung tuh kalau di dalam aplikasi bisa langsung diukur, gitu ya. Oke, itu tuh contoh, Ya. Nah, kemudian internal ya, internal atau di dalam perspektif bisnis internal, bisnis proses. Jadi untuk bisnis proses itu bisa kita lihat misalnya dari merchandise atau item stock gitu ya yang dihasilkan oleh perusahaan atau korporasi yang kita nilai. Nah, inisiatif untuk bisa misalnya bagaimana sih agar setiap tahun itu bisa tumbuh misalnya 85% gitu ya. Persediaan atau produksi yang dihasilkan. Nah, kemudian inisiatif untuk bisa menghasilkan itu apa? Development program, membangun program pengembangan produk misalnya, atau mengganti mesin, ya, melakukan replacement dan sebagainya. Itu dari sisi inisiatif. Kemudian learning, ya learning factory relationship skill. Jadi tentunya proses bisnis akan bisa berjalan bagus kalau didukung dengan kemampuan, kompetensi maupun keahlian dari sumber daya yang ada, ya dari manpower-nya, ya dari para employee-nya, pekerjanya dan seterusnya, gitu. Nah, ini dijelaskan satu persatu, ya dijelaskan satu persatu. Dari perspektif keuangan, kita bisa melihat tingkat kepuasan dari shareholder. Shareholder itu siapa? Pemilik, pemodal atau penyedia modal oleh perusahaan. Jadi kalau dia bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang bagus, maka dia akan memiliki nilai yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau dari perspektif berikutnya, oh ya ini ada tolak ukur ya. Tolak ukurnya bisa dari pertumbuhan, tadi sudah dijelaskan, kemudian dari sustain atau kebertahanan, atau dari economic value added ya, dari EVA, dari nilai tambah yang dihasilkan, kemudian bisa juga dari harvest ya, dari hasil panen misalnya, kalau itu suatu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian misalnya. Nah, perspektif pelanggan kita bisa lihat ya ada kecenderungan misalnya seorang pelanggan itu untuk berpindah-pindah ya, atau mencoba misalnya. Nah, kalau pelanggan itu kemudian kembali lagi memanfaatkan jasa yang kita tawarkan atau produk yang kita jual, dia kembali lagi, maka itu menjadi indikator dari sustainability, ya dari keberlanjutan bisnis kita. Nah, berikutnya adalah customer core measurement. Kita bagaimana mengukur tingkat tingkat loyalty dari customer, ya dari customer.
Jadi seorang customer itu dia akan melakukan akuisisi atau eksekusi atau retention atau dia kembali untuk menjadi pelanggan kalau dia puas. Jadi dia ada dua perspektif ya. Seorang customer itu akan puas kalau dia memiliki retensi bertahan dan kemudian bisa melakukan akuisisi atau eksekusi untuk membeli kembali. Nah, di sini ada customer profitability dari dari dua keputusan yang diambil oleh seorang customer atau pelanggan itu, dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, dia akan mendapatkan keuntungan. Dan kemudian akan terlihat di dalam market share. Ya, akan menjadi kalau itu terjadi maka market share-nya akan meningkat, akan bertambah. Market share itu bagian pasar dari suatu market yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi ada suatu bagian dari pasar atau masyarakat konsumen yang menjadi pelanggan dari suatu perusahaan, itu disebut dengan market share. Ya, disebut dengan market share. Nah, berikutnya, oke, ini tadi sudah jelaskan ya dari sisi customer ya, ini dari sisi customer. Oke, saya kira nggak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian perspektif proses bisnis internal. Dari perspektif proses bisnis internal, kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu menghasilkan produk dan jasa. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan produk dan jasa. Kalau semakin efisien dan semakin efektif, maka tentunya produknya akan semakin kompetitif di pasar. Jadi kalau ada produk laku di pasar, itu sebetulnya mengindikasikan dari proses bisnis yang bagus. Ya. Kenapa? Karena kalau harganya relatif lebih murah atau kompetitif, berarti dia efisien ya dalam menghasilkan produk itu, mungkin dari sisi materialnya atau dari sisi skill dari para pekerjanya yang bagus ya, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan tingkat harga yang bisa diterima. Ya. Itu adalah hasil dari tinjauan perspektif dari bisnis proses itu sendiri. Ya. Ya, contoh misalnya, nah itu bisa terjadi ya di suatu perusahaan kalau ada inovasi. Ya, jadi kalau ada efisiensi dan ada efektivitas, efektif itu terjadi kalau ada inovasi. Bahkan mungkin kita bisa melakukan secara efisien dan efektif kalau tidak ada inovasi. Nah, proses operasi atau proses produksi yang kemudian bisa menghasilkan barang atau jasa itu juga sangat tergantung kepada fasilitas ya, fasilitas produksi. Jadi kalau kita fasilitas produksi misalnya masih menggunakan tradisional, kemudian tidak didukung dengan teknologi misalnya, maka pasti di proses operasi atau produksinya juga tidak akan menghasilkan output yang maksimal ya, karena mungkin dari sisi waktu menjadi lama gitu. Jadi kalau sesuatu proses operasi tidak didukung dengan teknologi biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka cycle time-nya juga menjadi panjang. Nah, kalau cycle time-nya panjang, berarti turnover-nya rendah. Kalau turnover-nya rendah, berarti nanti akan berdampak pada cash flow gitu ya kalau dalam kinerja keuangan. Oke. Proses layanan purna jual juga memiliki menjadi faktor juga ya, faktor dalam mencapai pada proses internal bisnis yang bagus. Ya, kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di sini lebih banyak kepada membicarakan kualitas dari SDM sebetulnya ya, karena yang bisa melakukan proses pembelajaran dan pertumbuhan itu adalah orang, ya, orang, human. Nah, di situ human kita berkualitas atau tidak. Kalau human kita berkualitas, maka asumsi logika normalnya adalah akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas juga,
dan tentunya dilakukan secara efisien, ya lebih efisien. Nah, ini bicara tentang employee capabilitas, kapasitas dari pekerja kita seperti apa. Oke, nanti bisa dilihat. Kemudian juga didukung dengan sistem informasi yang bagus. Kemudian ada pemberdayaan juga dari perusahaan ya yang mendukung sistem diklat yang baik ya sehingga kapasitas orangnya menjadi mumpuni gitu ya, menjadi berkualitas tadi. Ya, dilakukan lalu sebuah proses. Nah, ini teorinya, ya ini teorinya. Nanti prakteknya pada pertemuan berikutnya. Prakteknya bagaimana? Tapi sebelum ke praktek, saya sarankan analisis SWOT-nya sudah disiapkan terlebih dahulu karena nanti ketika kita sudah membuat sebuah analisis SWOT, kita sudah tahu tentang tadi ya mengenai kekuatan perusahaan itu, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluangnya apa, dan seterusnya. Baru kemudian kita jadikan itu sebagai bahan dalam menyusun strategi balance scorecard. Oke, demikian ya kurang lebih. Tapi sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Mbak Umi, silakan Mbak Umi. Ya, Pak, terkait sama yang tugas yang kita bikin itu untuk sistem manajerial, kemarin kan saya bikinnya tentang soal yayasan, yang apa ya untuk hasil akhirnya kan bukan berperspektif pada keuntungan. Nah itu apakah nanti saya, maksudnya untuk tugas kali ini, apakah itu dilanjut atau apa ganti tema yang baru yang mungkin tentang perusahaan atau gimana? Oke, ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya balance scorecard juga bisa digunakan untuk organisasi yang nirlaba juga bisa. Ya, karena kinerja keuangan itu pada dasarnya adalah berujung pada pendapatan, ya revenue. Jadi kalau tidak ada pendapatan, maka organisasi tidak akan bisa sustain. Yayasan juga begitu ya. Kalau yayasan dia tidak memiliki pendapatan, maka tidak akan mungkin bisa beroperasi. Nah, pendapatan itu kan bisa diperoleh dari berbagai sumber, ya. Income itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang sumbernya dari sales, berarti dia punya produk, ya dia punya jasa yang bisa dijual dan kemudian bisa mendapatkan revenue atau income. Bisa juga pendapatan itu berasal dari pemberian hibah, gitu ya. Nah, dari hibah juga bisa, karena hibah itu merupakan salah satu sumber dari pendapatan. Misalnya katakanlah orang tua gitu ya, orang tua yang sudah tidak produktif tapi tetap memiliki pendapatan dari mana? Ya bisa aja dari pensiun, ya bisa juga karena ada pemberian dari anaknya sehingga dia tetap bisa sustain, ya tetap bisa berlangsung kehidupannya karena ada pendapatan yang dia peroleh. Nah, pendapatan itu bisa peroleh dari hibah. Nah, yayasan juga sama gitu ya. Nah, maka yayasan itu kan ada laporan keuangan juga gitu ya, ada laporan keuangan yayasan. Jadi di situ kan ada aset juga, ada aset, kemudian juga ada laporan laba ruginya juga ada. Ya, yayasan juga membuat laporan, tapi laporan laba rugi untuk yayasan kan berbeda dengan laporan laba rugi untuk perusahaan. Nah, tapi nanti di situ lebih kepada penyusunan cash flow, ya cash flow-nya. Jadi dalam cash flow-nya itu ada defisit atau surplus gitu ya. Kalau yayasannya itu cash flow-nya defisit terus ya nanti lama-lama akan habis, ya lama-lama yang habis. Tapi kalau dia bisa surplus, maka dia akan bisa bertumbuh. Nah, bedanya di situ, di pengukurannya. Gitu ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Atau ada mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak Umi. Silakan, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya, Pak. Mas Tarom? Kalau tugas itu sebenarnya saya sudah sejak seminggu yang lalu ada untuk yang analisis itu apakah hanya kita mencari poin-poin 4 kuadran itu atau sekaligus penyimpulan antar kuadran yang S sama DO seperti apa hanya baru mencari poin-poin yang 4 kuadran itu dulu. Ya mungkin seperti itu. Oke. Jadi langkah pertama dalam analisis SWOT itu kan menemukan, mengidentifikasi dulu. Identifikasi mana yang masuk dalam kekuatan, mana yang masuk dalam kelemahan gitu ya.
mana yang masuk ada suatu peluang, opportunity, mana yang masuk di sisi ancaman. Itu akan bisa menilai kita apakah kita sebetulnya sudah menguasai konsep SWOT atau belum. Itu dari situ dulu ya. Kita akan bisa dikatakan menguasai konsep SWOT gitu kalau kemudian kita bisa menganalisa internal dan eksternal. Contoh misalnya, kalau kita menganalisa dari internal, kalau internal itu kan bicara tentang resources internal, resources atau sumber daya internal dari suatu organisasi itu apa saja? Ya pertama dari sisi strukturnya ya. Strukturnya lembaga itu ada strukturnya apa enggak? Kalau ada orangnya apa enggak ya? Kan dari situ. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur. Nah, infrastrukturnya apa? Daya dukung atau pendukung dari organ itu untuk bisa menjalankan tugasnya. Misalnya fasilitasnya, punya fasilitas apa enggak? Punya gedung, punya kantor apa enggak? Gitu ya. Punya aset apa enggak? Nah, kemudian kalau bicara aset, ya dari mulai kas, dia punya uang kas apa enggak untuk menjalankan bisnisnya itu. Kemudian dari sisi perlengkapan kantornya ada apa enggak? Jangan-jangan ada kantor tapi enggak ada isinya gitu ya, kosong gitu. Ya, kemudian infrastruktur yang lain, misalnya kayak kendaraan, ada fasilitas nggak untuk menjalankan, ada komputer nggak, peralatan nggak di dalamnya untuk organ itu bisa menjalankan tugas-tugasnya di dalamnya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Dari struktur dan infrastruktur. Ya kemudian dari fungsi-fungsinya jalan apa enggak gitu ya. Misalnya ada organisasi yayasan tapi nggak pernah marketing, ya nggak pernah mengenalkan, masyarakat nggak tahu misalnya. Ya, gimana masyarakat mau tahu dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan gitu ya kepada masyarakat kalau dia nggak pernah melakukan kegiatan pemasaran. Berarti dari apa? Proses bisnisnya. Bisnisnya jalan apa enggak gitu. Ya kan kemudian dari proses operationnya ya dia punya SOP enggak? Ya kalau nggak punya SOP terus gimana mau jalankan? Orang-orang di dalamnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan dia kalau nggak ada SOP-nya gitu. Ya kan kemudian keuangannya ada nggak, laporan keuangan? Jangan-jangan ada yayasan tapi nggak ada laporan keuangan gitu. Nah kalau nggak ada laporan keuangan terus gimana cara kita menilai ini sumbernya dari mana, kemudian ini punya aset apa enggak, punya utang apa enggak gitu ya. Kemudian ini modalnya yayasan dari mana gitu. Ya kan nggak bisa dinilai kalau nggak ada kinerja keuangannya gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat itu sebagai analisis S dan W ya. Dari situ kita bisa mengatakan kekuatan kalau itu terpenuhi gitu kan. Kalau itu ada itu menjadi kekuatan. Kalau tidak ada berarti kan menjadi apa? Weakness, kelemahan. Harusnya ada kok nggak ada ya, berarti lemah dong gitu kan. Nah, yang lemah itu apa? Sisi mana? Anda tulis identifikasi. Ya, kemudian dari sisi opportunity. Jangan-jangan sebetulnya sekarang yayasan ada dalam sebuah peluang besar, misalnya yayasannya berafiliasi misalnya ke NU gitu ya. NU sekarang lagi ada di puncak nih ya, Nahdlatul Ulama gitu kan. Ada di pemerintahan, kemudian juga dekat dengan para politisi gitu kan. Nah, misalnya itu opportunity nih bagi warga Nahdien dan lembaganya gitu kan. Nah, itu peluang kan, opportunity gitu kan. Nah, persoalannya bisa manfaatkan apa enggak gitu kan misalnya. Nah, itu ada peluang. Terus misalnya untuk mendapatkan dana-dana hibah misalnya lebih terbuka misalnya. Bisa lebih terbuka. Nah, lebih terbuka kita harus bisa menginisiasi juga gitu ya. Nah, bantuan-bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah untuk yayasan-yayasan sosial yang bisa diakses gitu. Nah, di situ kalau ada opportunity ya berarti itu ada opportunity misalnya. Nah, kemudian ada ancamannya apa? Ancamannya bisa dari eksternal lagi gitu ya. Kalau kemudian tiba-tiba misalnya periode mendatang itu misalnya kekuatan politik NU misalnya melemah atau misalnya tidak ada berada di pusat kekuasaan, berarti nanti mungkin ada kemungkinan hibah-hibah masuk ke yayasan juga akan turun gitu ya. Atau sekarang yang menjadi ancaman misalnya ada organisasi-organisasi Islam yang tidak berafiliasi misalnya ke politik tertentu misalnya. Itu biasanya sukses untuk aksesnya susah gitu. Nah, itu juga ancaman juga gitu ya. Susah aksesnya gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan kita bicara dari sisi analis, bukan dari sisi politisi, bukan. Kita menganalisa ya bagaimana posisi di suatu lembaga itu berada di tengah-tengah. Kita harus tahu karakternya. Karena karakter yayasan itu biasanya ada afiliasi ke keagamaan, ada afiliasi ke sosial, ada ke afiliasi
komunitas tertentu dan seterusnya, itu selalu begitu kalau bicara tentang yayasan. Sehingga ketika kita tahu ya kita bisa menganalisa ini pada posisi opportunity di mana dan ancaman di mana gitu. Jadi organisasi nirlaba atau berorientasi pada laba semua bisa menggunakan balance scorecard. Oke, sudah jelas ya. Tapi nanti kalau kondisi keuangan secara pasien bagaimana harus diketahui itu untuk pengelolaan. Iya, kita harus tahu tentang kinerja keuangannya. Karena nanti itu menjadi salah satu parameter yang kita mau ukur. Nah, kalau kita sekarang aja nggak bisa akses, nggak tahu mengenai laporan keuangannya misalnya, ya kita nggak bisa mengukur dong. Ya jangan dijadikan itu sebagai objek. Jadi kita akan bantu melakukan analisis kalau dia terbuka gitu, organisasinya terbuka, mau sharing dengan kita gitu, ya kita akan membantu untuk menyusun rencana strategisnya. Nah kalau mau dibantu aja sudah nggak mau transparan, nggak terbuka, ya kita nggak bisa bantu. Terus untuk penggalian informasinya, seumpama saya ada objek organisasi atau usaha, kita mencari informasi apakah cukup hanya dari CEO-nya, direkturnya, seumpama direkturnya benar bahwa dari ini subjektif dan direktur, karyawannya di sini kurang mendapatkan pelatihan untuk kerjanya ternyata semenjak pandemi agak malas. Apakah itu tidak terlalu subjektif atau perlukan kita tidak tanya ke karyawannya? Apa benar yang tidak dapat direktur atau CEO-nya sama kalian selama pandemi itu sebenarnya malas? Itu mungkin malah pemikiran lagi karena direkturnya juga yang tidak memberikan materi. Oke, masalah sumber data silahkan bisa menggunakan berbagai teknik ya. Apakah misalnya dengan wawancara atau dengan kuesioner gitu ya, ataukah misalnya dengan informasi data sekunder misalnya. Jadi silahkan menggunakan teknik-teknik yang ada ya untuk mengumpulkan data. Kemudian untuk konfirmasi kebenaran karena ini untuk latihan, jadi mungkin tidak sampai sejauh itu ya. Misalnya melakukan konfirmasi ini benar atau tidak gitu. Karena kita masih dalam tahapan sekarang untuk proses pembelajaran. Jadi silakan punya asumsi-asumsi, ya, bisa menggunakan asumsi gitu ya, asumsi kita. Sementara loh ya, kecuali memang kita memang ditugasi menjadi konsultan atau sedang ditugasi oleh perusahaan atau lembaga untuk melakukan analisis secara benar gitu ya. Kita harus melakukan konfirmasi, ya. Jadi datanya harus dikonfirmasi benar atau enggak. Tapi karena sekarang ini kita sedang belajar ya asumsi saja, menggunakan asumsi. Jadi asumsi kita bisa inilah logis, jangan sampai membuat asumsi yang kontraproduktif gitu. Ya. Oke, makasih Mas Tarom. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya? Ini Mas Tarom ini ada di kelas nih, jadi mungkin suaranya tadi nggak muncul ya. Mungkin kalau yang sedang ada di luar, silakan ada yang mau tanya mungkin. Pak Bagio mau tanya istilahnya. Ya Mas. Ya, terkait dengan dua materi ini, sebelum dan saat ini kan saya lihat itu sebagian besar terkait dengan strategi perusahaan dilihat dari internal ya, dalam artian internal faktornya lebih tinggi. Terus kemudian beberapa analisis yang terbaru itu seperti PESTEL itu kan juga diikut sertakan. Apakah PESTEL analisis ini akan dibahas di materi selanjutnya atau bisa dikembangkan dari analisis SWOT itu Pak Bagio? Ya, makasih Mas Adam. Jadi sebetulnya kita berasumsi kita akan lebih fokus kepada analisis internal sebetulnya ya, karena itu yang bisa dikendalikan. Tapi apakah pertanyaannya apakah menggunakan analisis eksternal juga? Iya juga gitu, karena di dalam analisis SWOT itu kan ada opportunity and threat gitu ya. Dan di situ tentunya akan bicara tentang eksternal ya, adanya peluang dan ada ancaman itu dari luar. Sama juga di balance scorecard gitu ya. Nah,
Kalau di balance scorecard itu kan dasarnya nanti dari hasil analisis SWOT itu kita akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan kekuatan, kelemahan, serta ancaman, serta peluang yang ada itu dari analisis SWOT gitu. Jadi ketika sudah masuk ke balance scorecard, berarti di situ sebetulnya analisisnya sudah lengkap ya, identifikasi dari faktor-faktornya itu sudah ada ya, sudah tersedia gitu. Nah, nanti bedanya apa kalau di analisis SWOT itu hanya untuk menganalisis kondisi yang ada pada saat itu gitu ya. Tapi kalau balance scorecard itu adalah untuk melakukan projection. Jadi kita merencanakan apa yang akan terjadi ke depan dengan sistem kontrol, dengan pengendalian. Misalnya apa? Kita membuat target ya, misalnya target di financial gitu ya, di financial ke depan kita mau bertumbuh berapa persen, misalnya tumbuhnya 10% gitu. Nah kalau tumbuhnya 10%, apa yang mau dilakukan, gitu ya? Misalnya, maka berarti kan harus ada bicara tentang pemasaran. Nah pemasaran itu apa yang mau dilakukan? Oh pemasaran berarti kita buat marketing mix, gitu ya. Kita buat apa namanya ide-ide untuk kegiatan promosi, kita buat ide-ide untuk saluran distribusi baru, inisiatif-inisiatif itu dimunculkan. Itu dimunculkan di dalam balance scorecard ya. Kalau di SWOT kan tidak bicara tentang itu gitu ya. Nah, ketika misalnya ada opportunity, di SWOT ada opportunity misalnya. Ya. Misalnya contoh misalnya tadi ya bicara tentang lembaga yayasan misalnya, lembaga yayasan. Ini contoh aja ya. Jangan diambil hati ya yang mungkin contoh gitu ya. Contoh misalnya yayasan saya misalnya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama misalnya, ya misalnya nih misalnya. Nah sekarang opportunity untuk mendapatkan hibah itu banyak banget gitu ya. Nah di situ bisa kita lakukan identifikasi gitu, bisa lewat apa aja misalnya lewat Kemenak, ya bisa lewat Dignas, mungkin bisa juga lewat organisasinya sendiri, kemudian juga lewat perorangan, lewat apa. Jalur-jalur opportunity itu terbuka. Nah, seberapa besar kemampuan kita melakukan akses untuk mengetahui informasi? Itu awalnya. Itu awal. Jadi opportunity itu kan faktor eksternal, bukan faktor internal. Itu faktor eksternal gitu ya. Itu contoh gitu. Ya, tapi ada ancaman gitu. Ancaman itu berarti kan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan sekarang. Ancamannya apa? Ancamannya kalau kemudian organisasi salah satu ormas misalnya tidak lagi dekat dengan kekuasaan misalnya, maka ada ancaman. Ancamannya apa? Ya tadi saluran-saluran terkait dengan hibah dan sebagainya. Itu aksesnya akan menjadi berkurang dan akan menjadi sulit gitu. Itu bicara tentang hal yang di luar organisasi itu sudah dianalisis ya, sudah dianalisis di dalam SWOT itu. Nah, nanti akan dimanfaatkan pada saat nanti membuat balance scorecard gitu ya. Ya, misalnya balance scorecard dari sisi customer satisfaction misalnya. Dari perspektif customer gitu. Nah, jasa kita ini nanti outputnya kita udah tahu nih, kalau kita punya yayasan yang sudah mempunyai afiliasi tertentu dalam organisasi masyarakat ormas misalnya atau keagamaan, maka biasanya akan menjadi terbatas, kan gitu konsekuensinya, menjadi terbatas. Misalnya Pak, yang organisasi A ketika ada B gitu akan cenderung untuk menghindar misalnya. Nah, berarti nanti di dalam customer satisfaction-nya apakah mau diubah atau tidak misalnya. Jadi kemudian cara mengukur kinerjanya nanti seperti apa gitu. Apakah customer satisfaction-nya itu hanya untuk perorangan ataukah hanya untuk organisasi juga? Karena itu menyangkut masalah parameter ya, alat ukurnya. Nah, kalau lembaga, misalnya sebagai sebuah lembaga atau yayasan sosial misalnya lembaga, maka customer satisfaction-nya itu ada dua. Customer satisfaction kepada usernya, end usernya, penggunanya, misalnya sekolah. Ya, misalnya sekolah, yayasan mengelola sekolah misalnya. Nah, sekolah ini berafiliasi pada organisasi tertentu misalnya, maka yang mendapatkan tingkat kepuasan adalah para siswanya dan orang tuanya, kan begitu. Tapi sisi lain ada organisasi besar di belakangnya
Kalau organisasi besar yang di belakangnya itu tidak puas, maka menjadi ancaman, gitu. Menjadi ancaman, gitu. Nah, maka di dalam menentukan parameter customer satisfaction-nya itu akan melihat dari hasil SWOT tadi, gitu. Hasil SWOT tadi. Jadi internal dan eksternal itu akan menjadi rujukan atau panduan, gitu ya, dalam dalam menyusun rencana strategis, ya, yang berbasis balance scorecard yang sekarang kita bicarakan sekarang, ya. Oke, Mas Adam, mudah-mudahan jelas. Siap. Mau konfirmasi juga, Pak, terkait dengan balance scorecard ini, apakah itu murni dia kualitatif atau bisa juga dikombinasikan dengan kuantitatif? Dalam artian seperti ini. Menyinggung tadi pertanyaan terkait data keuangan, otomatis ketika kita berbicara strategi penjualan itu kan lebih ke arah cash flow projection atau pakai pro forma. Nah, apakah nanti itu bisa digunakan untuk balance scorecard dalam artian hasil dari itu atau tools yang sangat berbeda? Terus yang kedua terkait dengan balance scorecard ini, apakah itu sifatnya antar unit bisa, atau perusahaan itu bisa dalam artian cross action, atau dia sifatnya cukup time series gitu, Pak? Oke, makasih Mas. Jadi pendekatan balance scorecard itu pasti kuantitatif, Mas. Pasti kuantitatif, saya katakan pasti. Karena parameternya itu dalam bentuk angka. Semuanya dalam bentuk angka. Misalnya penjualan, misalnya itu di output parameternya adalah persentase kenaikan penjualan berapa persen, gitu. Misalnya, kemudian misalnya employee, ya, terkait dengan learning, misalnya learning and growth misalnya, diukur dengan proses, ya, berapa kali para pekerja itu mendapatkan pelatihan, ya, dalam 1 tahun misalnya rencana strategis. Ya, misalnya dibuat 4 kali, kalau kemudian 2 kali saja berarti dia tidak sampai parameternya, karena kerja nggak naik. Misalnya, jadi semua dalam angka, ya, semua dalam angka. Itu balance scorecard. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan yang kedua apa ya tadi ya? Terkait ini Pak, penggunaannya itu dia itu bisa lintas sektor. Oh ya, atau penggunaan balance scorecard ya. Penggunaan balance scorecard itu tadi dari tingkat corporate, berarti tingkat holding. Kalau holdingnya punya unit bisnis, diturunkan ke unit bisnis. Kalau unit bisnis diturunkan lagi menjadi fungsional, strategi pemasaran dan sebagainya. Gitu ya. Jadi corporate itu harus punya rencana strategis, balance scorecard-nya ada, kemudian diturunkan ya ke unit bisnis kan ke fungsionalnya. Nah, nanti di fungsional itu namanya action plan, ya, atau operational plan, atau rencana operasionalnya, ya, di tingkat fungsional. Nah, kalau di tingkat unit bisnis namanya SBU, strategic business unit namanya. Nah, kalau di tingkat corporate namanya core plan atau corporate plan. Itu BSC seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bagio. Jadi makasih Mas. Lebih utuh saya Pak. Oke, karena sudah azan ya, mohon maaf kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang mungkin kurang berkenan ya, baik dengan contoh ataupun apa, ya tidak bermaksud apa-apa ya, tapi sebagai sebuah proses pembelajaran untuk kita semuanya agar lebih memahami tentang konteks ya, tentang konteks dari sebuah teori atau konsep. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dikerjakan ya tugasnya, nanti dikirimkan kalau sudah selesai. Apapun hasilnya itu adalah hasil karya kita ya. Jadi silahkan berinovasi saja. Yang penting mengerjakan, nanti kita akan bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari itu. Nanti kalau kita sudah ada, nanti kita bisa koreksi ya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya live ya. Terima kasih semuanya.